Oke lur, kali ini saya mau membuat video tentang power class D ya. Dan yang kita uji coba ini D2K Pro Full Fitur. Ya, masih uji coba aja, jadi nggak tak pasang heatsink. Di sini ada finalnya sepasang ya. Dan ini belum kepasang elko apa ini, PSU ya, jalur PSU gitu. Oke, jadi uji cobanya itu saya mau ngukur berapa ampere arus yang masuk ke bias di kelas D ya. Biasnya ada di sini. Ini bias min. Ini bias min, ini bias plusnya. Kabelnya biru merah, ini masuk ke ampere meter yang murah, ini yang digital volt ampere meter, masuk ke sini buat measurement pertama. Terus ini pakai ampere meter kedua, ini bisa AC DC. Ini yang digital, ini harganya lumayan mahal, kemarin beli di 600 apa 700 ribu ini ya. Jadi buat pengukuran ada dua voltmeter atau ampere meter lebih tepatnya ya. Terus di sini suplai biasnya saya pakai SMPS jaring 5 ampere ya. Jadi SMPS nya 5 ampere buat nyuplai IC kelas D HB half bridge ya. Dan ini kan untuk perhitungan HB, jadi kalau kelas D kalian full bridge mungkin bisa langsung dikalikan 2 saja. Jadi seumpama di sini keluar 1 ampere, buat HB ya berarti buat full bridge 2 ampere gitu. Itu kalau 1 ampere ya. Nanti kita akan ukur berapa arus yang dibutuhkan buat kelas D nya atau yang dimakan ya. Kalau dibutuhkan bisa lebih gede gak masalah. Oh ya, untuk pengukurannya nanti bisa beberapa macam. Jadi pas saat on tapi belum ada musik, saat on sudah ada musik gitu, dan saat standby itu berarti PWM nya belum aktif atau PWM nya nggak keluar frekuensi gitulah. Apa arusnya sama atau beda. Oke, volume kita tutup dulu. Oh ya, ini kan dia proteknya ngambil di bias juga, dan ini jalur proteknya tak putus. Jadi kalau kelihatan ini ada air kapur ini ya, kapur pakai 1 kilo karena ini suplainya cuma 70 volt. Jadi air kapurnya buat suplai protek sebentar aja, buat ngetes aja. Jadi yang kita ukur pure ampere buat bias ya. Tapi nanti di akhir video kita coba potong jalur, kita sambungkan lagi ke jalur biasnya berapa arus konsumsi dari proteknya juga. Seperti itu. Jadi yang kali ini yang pertama kita tes arus murni biasnya tanpa speaker protek ya. Kalau speaker protek tadi pakai air kapur, ngambilnya di VCC, di step down pakai air kapur dan juga zener 12 volt. Nah, yang ini kita murni, kita ukur dulu. Soalnya penasaran berapa ampere yang dipakai buat bias kelas D ya. Cuma bias loh, tanpa protek. Oke, kita nyalakan frekuensi meternya dulu buat ngukur frekuensinya. Ya, kita taruh di sini. Terus tester yang ini kita buat ngukur voltnya, volt biasnya ya. Volt biasnya tak setting 12,7 sih. Oke, sudah. Sekarang coba kita colokkan powernya dulu. Ini berarti ada 2 jack ya, satu buat bias, satu buat power. Ini powernya dulu, biasnya nusul. Biasa lepas.
Oke, sudah on. OCP gak nyala, PWM nya nyala tapi belum on. Itu frekuensinya terbaca 24 kHz, jadi belum on. PWM nya belum bekerja. Untuk suplai biasnya ini 12,7 ya, di voltmeter juga sama 12,7 ya. Arus yang dari voltmeter ini ampernya 0,04 ya, sangat kecil. Coba yang voltmeter ini, ampermeter ini, di sini 0,12 ampere atau 0,1 ampere lah. Ini buat standby ya, jadi ada perbedaan lumayan sih ini. Atau gara-gara ininya masuk ya. Bentar, kita coba posisinya dulu. Soal ini pakai Ferrite bit saya, jadi kabelnya menjadi lebih pendek dikit. Nah gini, lo malah gede. Bentar. Yes, ginilah ya. Sini 0,15, di sini 0,03 ya. Ini frekuensi dari SMP-S nya mungkin mempengaruhi pembacaan ya, karena SMP-S nya frekuensi tinggi. Dan di sini PWM nya belum on, jadi kita bisa pakai patokan yang SOI aja, yang ampermeter mahal ini, yang lebih mahal dari itu maksudnya ya. Di sini terbaca 0,15, PWM belum on ya. Sekarang kalau PWM nya kita on kan, buka volumenya, terus inputnya kita pegang. Oke, itu kedip-kedip sinyalnya. Oke, terus kita tutup. Oke, di sini frekuensinya wah tinggi banget loh, frekuensinya 366. Terus apa ini, ampernya naik menjadi 0,23 ampere untuk pembacaan di sini, untuk di sana 0,15 ya. Sekarang coba kita tes berapa konsumsinya kalau pakai musik ya. Ini berarti PWM sudah on tapi belum ada musik ya. Bentar, tak setting PWM nya dulu. Ini terlalu gede, takutnya meledos lur. Kita turunkan biar jadi 200-an aja lah. Wih, malah kekecilan 144 ya. Ini saya sedikit ada trouble di PWM, frekuensinya lari-lari. Oke, tak setting di 200 saja. Oke, kalau di 200 dia ampernya turun dikit 0,2, di sini 0,1. Ini masih tanpa speaker ya. Sekarang kita coba speaker 18 in, kita colokkan 18 in dan juga 4 in lah, kita main 4 ohm. Oke, jadi buat dorong 18 in dan juga 4 in ini main 4 ohm aja. Oke, volumenya kita tutup, frekuensinya 200 kHz ya. Kita lihat ini ampernya 0,1, voltmeternya masih stabil di 12,7. Oke, saya play lewat Bluetooth. Kita buka volumenya. Oh bentar, ini kabel speaker belum kepasang ke sini, kita pasang dulu. Oke, kita buka volumenya.
kita separuh. Jadi itu digeber pakai musik 18 in speakernya, voltnya anteng, ampernya anteng. Jadi walaupun musiknya naik ternyata ampernya nggak naik juga gitu ya. Yang penting apa, suplainya regulator atau regulasi, kalau regulator ya terregulasi, jadi nggak los-losan dioda tok gitu ya kalau pakai trafo. Jadi kalau ini kan ada feedback optonya kalau pakai SMPS. Jadi yang penting voltnya anteng, ampernya juga anteng gitu lor, nggak ikut naik turun ya. Dan kita ambil aja yang ini pembacaannya 0,23 ya, ini takutnya nggak akurat. Jadi untuk arus bias HB 0,23 tanpa protek ya lor. Jadi sebetulnya ini dikasih 1 ampere cukup ya, soalnya saya lihat, saya beli juga, nggak cuma lihat, power kelas D Cinta bikinan Pak Pluto Pati Jonet itu juga pakai 7812. Jadi arus maksimalnya cuma 1 ampere maksimal ya. Jadi buat bias harusnya 1 ampere cukup. Yang penting nggak drop dan juga regulasi gitu ya. Oke. Dan ini kan buat bias tok ya. Sekarang kita coba suplai relay protectnya kita ambilkan ke bias ya. Ya, air kapurnya kita copot dulu nih. Kita copot dulu, tak skip. Oke, jadi ini adalah ampermeter setelah dipasang speaker protect ya. Jadi speaker protectnya ngikut di bias, di orikan. Jadi kita ukur sama protectnya. Dan hasilnya adalah 0,42 ampere di ampermeter Suyi dan 0,21 di ampermeter yang digital ini ya. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi walaupun pakai 1 ampere harusnya masih kuat ngangkat protect sama biasnya ya, karena pemakaiannya cuma segini. Dan ini walaupun digeber angkanya tetap ya sesuai yang di awal video tadi. Oke, jadi untuk video kali ini mengukur arus bias pada power kelas D cukup sekian. Jangan lupa di subscribe, di like ya bagi yang belum, biar view-nya lumayan lah. Oke, view-nya dikit-dikit dari kemarin lor. Oke, terima kasih.